Selamat sore Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kasih, kebaikan, dan anugerah yang Tuhan terus nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Pada kesempatan sore ini, mari kita sama-sama menyiapkan hati pikiran kita. Kita mau beribadah di hadapan Tuhan, kita mau menyembah, kita mau memuji namanya, karena hanya Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Mari kita datang membawa segala hormat, pujian kita kepada Allah yang agung, Allah yang berkuasa, Allah yang besar dalam kehidupan kita.
mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk tangan penyertaan-Mu yang tidak pernah lepas daripada kami. Kau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kau selalu ada bagi kami di setiap saat kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kau selalu menopang kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala pengorbanan-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Biar Engkau sendiri ya Tuhan kuduskan dan sucikan setiap kami, untuk kami boleh layak masuk di dalam hadirat-Mu yang maha suci. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang beracara, Engkau memimpinnya ya Tuhan. Berkati setiap kami, dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Tidak terbatas ya Tuhan kuasa dan kasih-Mu atas kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar apa yang disampaikan ya Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Marilah bersama-sama kita naikkan satu pujian. Ku percaya janji-Mu. Terukir dalam
bersyukur untuk setiap kasih, anugerah yang Tuhan terus nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Pada kesempatan sore hari ini, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk boleh bersatu hati, kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang membawa segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk satu kesempatan yang baru yang Kau berikan kepada setiap dari kami, Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua atas anugerah-Mu, Tuhan. Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan setiap dari kami, dimanapun kami berada, kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami manusia terbatas, kami terbatas juga dalam memahami kebenaran firman-Mu, tapi Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, mohon untuk memampukan kami untuk boleh bisa mengerti, memahami dengan sungguh kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kami boleh bisa menghidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan dalam kuasa-Mu. Tuhan, terus menyertai, menolong setiap dari kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi sahabat karib Allah. Menjadi sahabat karib Allah. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau terus membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di suatu waktu saya berkesempatan untuk bertemu dan berkenalan dengan sekelompok ibu-ibu komplek. Nah, sekelompok ibu-ibu ini terlihat sering bersama, sering melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Nah, mereka menyebut diri mereka sebagai persahabatan ibu-ibu komplek. Nah, jadi kita ketahui bahwa persahabatan itu tidak hanya dikenal oleh anak remaja atau pemuda, tapi juga sekelompok ibu-ibu juga mengklaim circle mereka adalah persahabatan ibu-ibu komplek. Nah, lalu untuk lebih mengenal mereka, untuk lebih dekat dengan mereka, saya bertanya-tanya kepada mereka, iseng untuk bertanya gitu, untuk membangun relasi dengan mereka. Saya bertanya demikian kepada mereka, Bu, seru ya punya sahabat yang sefrekuensi seperti ini. Lalu ada salah satu ibu yang menjawab dengan antusias, wah seru banget dong. Jelas seru banget, kita banyak melakukan kegiatan yang bersama gitu. Seperti sharing bersama, terus main bersama, liburan bersama seperti itu, dan masih banyak lagi yang mereka lakukan secara bersama-sama. Lalu saya lanjut bertanya, wah Bu, kelihatannya persahabatan ibu-ibu ini seperti sudah lama ya. Lalu ada ibu juga menjawab lagi, iya kami ini udah lama banget gitu. Sejak komplek ini ada ya sekitar 10-15 tahunan lah kami
membangun persahabatan ibu-ibu komplek di sini gitu. Nah, lalu saya mau menjalin relasi yang lebih dekat lagi, untuk mengenal mereka lagi, untuk mencairkan suasana lagi gitu, biar tidak garing gitu kan. Nah, saya mengajak mereka untuk ya bermain gitu, bermain tebak-tebakan, ya tebak-tebakan simpel saja untuk saling menebak pribadi satu sama lain. Kan ibu-ibu tadi bilang bahwa mereka sudah mengenal, bahkan mereka sudah kenal itu selama 10-15 tahun bersama-sama gitu. Dan itu kan cukup waktu yang lama gitu. Makanya saya ya iseng-iseng untuk mengajak bermain agar bisa cair suasananya. Saya mengajak mereka untuk bermain tebak-tebakan tentang pribadi masing-masing dari mereka. Saya mengajak mereka untuk menebak satu sama lain mana yang menjadi kesukaan, mana yang menjadi ketidaksukaan dari rekan-rekannya itu tersebut satu sama lain. Awalnya saya hanya iseng saja untuk mencairkan suasana, tapi ternyata permainan ini cukup menantang bagi mereka. Sebagian besar dari ibu-ibu tersebut ternyata kesulitan untuk menebak pribadi satu sama lain. Jadi bisa kita ketahui ibu-ibu di sini bahwa meskipun mereka telah lama bersama, bertahun-tahun bersama melakukan berbagai kegiatan yang banyak bersama-sama, tapi mereka belum begitu mengenal satu sama lain dengan lebih mendalam. Mereka hanya mengetahui tampak luarnya saja. Oh, kita seru-seruan bareng, sering bareng melakukan segala hal gitu. Jadi belum sampai mengenal lebih dalamnya setiap pribadi dari mereka. Nah, pasti ada beberapa dari kita juga untuk mengenal satu sama lain dengan lebih mendalam itu ada suatu kesulitan, 1-2 kesulitan seperti itu. Nah, perlu kita ketahui ibu-ibu yang dikasihi Tuhan bahwa pengenalan itu adalah hal yang sangat penting dalam sebuah relasi. Pengenalan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah relasi, termasuk juga di dalam relasi persahabatan. Di dalam relasi persahabatan, suatu pengenalan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Namun, realitanya tidak mudah untuk membangun suatu hubungan persahabatan, relasi persahabatan yang erat. Dulu saya SD, SMP, SMA itu ada yang namanya BFF atau Best Friend Forever. Mungkin ibu-ibu di sini pernah mendengar mungkin dari anaknya atau dari teman-temannya yang lain atau keluarga yang lain, Best Friend Forever, BFF. Nah, dalam relasi BFF ini atau Best Friend Forever ini ada suatu relasi yang terjalin kuat karena sering melakukan berbagai kegiatan yang bersama-sama seperti jalan bareng, liburan bareng. Terus di dalam kegiatan itu juga tentu ada suatu komunikasi tentang hobi mereka, saling bercerita tentang hobi satu sama lain, sharing tentang kehidupan, saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Nah, tidak ada rahasia kadang. Bahkan biasanya sahabat itu lebih tahu diri kita daripada keluarga kita. Karena kadang beberapa orang itu lebih nyaman untuk sharing, curhat tentang masalah keluarga, masalah dalam kehidupan kerja atau banyak hal itu kepada teman atau sahabat ini. Nah, sehingga tidak ada rahasia atau tidak ada yang ditutup-tutupi kadang. Nah, Tuhan Yesus juga mengharapkan yang namanya relasi persahabatan yang intim antara dirinya dengan manusia. Tuhan Yesus juga mengharapkan yang namanya relasi persahabatan yang intim, tidak ada rahasia, tidak ada yang ditutup-tutupi, saling terbuka satu sama lain. Relasi persahabatan yang intim ini antara dirinya dengan manusia. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai hubungan persahabatan yang Tuhan inginkan, Tuhan rindukan antara dirinya dengan manusia. Sehingga kita akan belajar hari ini menjadi sahabat karib Tuhan, menjadi sahabat karib Tuhan.
Dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mungkin ada beberapa ibu-ibu akan heran kita membahas tentang persahabatan, tapi nats kita hari ini berbicara tentang gembala yang baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik dan seorang sahabat yang baik itu masih ada kaitannya satu sama lain. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 13 Yesus berkata, seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi menjadi seorang gembala sama menjadi seorang sahabat. Tuhan adalah gembala kita yang baik dan Dia juga adalah sahabat kita yang baik. Gembala yang baik itu seperti apa sih ibu-ibu? Tentu jika kita ditanya gembala yang baik itu seperti apa, tentu kita akan menjawab gembala yang baik itu gembala yang sering memberi makan, sering menolong, sering melindungi, sering membimbing domba-dombanya, melindungi dari serangan binatang buas dan masih banyak lagi. Namun bukan hanya itu saja. Di dalam ayat 14 dikatakan seorang gembala atau sahabat yang baik itu mengenal domba-dombanya. Seorang gembala atau sahabat yang baik itu mengenal domba-dombanya. Domba-dombanya itu adalah kita semua di sini ibu-ibu. Kita adalah domba-dombanya dan Tuhan adalah gembala kita yang baik. Domba-dombanya di sini ya perlu kita sadari bahwa kita adalah domba-dombanya. Nah, menarik di sini bahwa penulis Yohanes menggunakan kata mengenal. Penulis Yohanes di sini menggunakan kata mengenal. Mengenal itu berbeda dengan mengetahui. Jika kita ini adalah dua kata yang berbeda. Jadi mengenal sama mengetahui. Kalau mengetahui itu kita hanya tahu tampak luarnya saja. Tapi kalau mengenal, kita tahu seseorang itu karakternya, kita tahu relasinya, kita juga memiliki relasi dengan seseorang tersebut. Jadi mengenal itu sesuatu hal yang lebih mendalam lagi. Kalau mengetahui hanya nampak luarnya saja. Oh, kita tahu orang itu rambutnya lurus, rambutnya ikal dan masih banyak lagi. Kalau kita mengenal itu lebih dalam lagi. Tidak hanya kita tahu nampak luarnya, tapi kita tahu lebih dalam lagi mengenai karakternya dan kita memiliki relasi dengan seorang tersebut. Nah, beberapa orang itu hanya sekedar tahu kehidupan luarnya saja tanpa tahu kehidupan dalamnya. Nah, ini berbeda dengan Yesus. Tuhan Yesus kita, Dia mengenal setiap diri kita ibu-ibu. Dia mengetahui setiap karakter kita, Dia mengetahui segala kehidupan kita, setiap detik kehidupan kita, Dia mengenal semuanya. Dia memiliki relasi yang mendalam dengan kita. Nah, sebagai seorang sahabat, Tuhan mengenal kita dan Dia ingin kita juga mengenal Dia. Bukan hanya Dia yang mengenal kita, tapi kita juga mengenal Dia. Di dalam suatu persahabatan itu harus ada pengenalan satu sama lain. Tidak boleh hanya satu saja yang mengenal pribadi satunya, tapi satunya tidak mengenal yang satunya, tapi ada suatu pengenalan satu sama lain di antara relasi persahabatan tersebut. Nah, ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, ada suatu relasi persahabatan yang intim bersama dengan Allah yang begitu luar biasa yang dinikmati oleh manusia dengan Allah. Nah, namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, komunikasi itu menjadi rusak. Ada gap yang besar yang memisahkan antara Allah dan manusia. Ada gap dosa yang memisahkan relasi yang terjalin indah pada mulanya itu. Kemudian Yesus mengubah keadaan itu. Yang awalnya manusia dan Allah itu memiliki suatu gap yang besar karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Yesus hadir untuk mengubah semua keadaan itu. Dia adalah gembala yang baik. Dia mengorbankan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya.
Dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya. Ia menebus dosa-dosa kita. Dan kini manusia bisa kembali lagi, bisa berelasi kembali lagi dengan Allah. Yang awalnya terpisah karena dosa, tapi karena karya penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan, Tuhan Yesus lakukan kepada kita, kita bisa menjalin relasi kembali dengan Allah kita. Tuhan ingin kita itu manusia mengenal Tuhan secara akrab. Demikian yang Tuhan telah lakukan pada kita. Tuhan telah mengenal kita dan Tuhan juga rindu kita boleh mengenal pribadinya. Tuhan mau manusia itu kembali menjalin relasi atau komunikasi yang baik dengannya. Makanya dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kasihnya yang begitu besar akan kita, sehingga kita boleh menjalin relasi yang baik kembali dengan Allah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, "Akulah gembalamu yang baik dan aku mengenal kamu. Akulah gembalamu yang baik dan aku mengenal kamu." Dia adalah gembala kita yang telah mengorbankan nyawanya agar relasi kita dengan Allah boleh kembali baik lagi. Ia yang terlebih dahulu menginginkan suatu hubungan persahabatan dengan kita, dan dia juga ingin kita demikian menjalin hubungan relasi persahabatan yang erat dengan Allah. Allah mau kita saling mengenal, dan ini merupakan suatu hak istimewa yang kita terima sebagai anak-anaknya. Kita dahulu yang terpisah oleh dosa, dan kita sekarang sudah bisa kembali menjalin relasi yang intim bersama dengan Allah. Itu suatu hak istimewa yang perlu kita terus sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun yang menjadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan persahabatan dengan Allah? Bagaimana kita bisa menjadi sahabat karib Allah? Yaitu dengan cara berdoa. Salah satu cara kita bisa membangun hubungan persahabatan dengan Allah, menjadi sahabat karib Allah, yaitu dengan doa. Doa adalah cara kita komunikasi dengan Allah. Nah, dalam perumpamaan tentang gembala yang baik, Yesus menunjukkan komitmennya untuk melindungi domba-dombanya. Dan bagaimana domba-domba itu mengenali suara dari gembala mereka. Ini terjadi karena gembala tersebut sering memberi makan dombanya dengan tangannya sendiri. Dan gembala itu sering berkomunikasi dengan domba-dombanya. Sehingga domba-domba itu mengenali dan mempercayai kehidupannya ke gembalanya tersebut. Demikian juga kita di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kita perlu mengenal suara Tuhan melalui doa kita. Ketika kita berdoa, kita menjalin relasi, menjalin suatu hubungan yang semakin dekat, semakin intim bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa peka, kita bisa mendengar suara-suara dari Tuhan yang berbicara dan menolong mengarahkan kita di dalam setiap kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, kita diperintahkan untuk tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Doa adalah hak istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berbicara dengannya kapanpun dan dimanapun itu. Dan hak istimewa ini mari kita sadari, mari kita pergunakan dengan baik. Kita sudah memiliki hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan bebas, dengan leluasa kapanpun dan dimanapun itu. Dan mari kita boleh memakai hak istimewa ini dengan baik untuk membangun suatu relasi persahabatan yang intim, menjadi sahabat karib Allah melalui doa kita. Bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, doa itu bukan hanya tentang kita meminta kepada Tuhan, tetapi seperti domba yang mengenali suara tuannya, kita juga harus belajar mendengarkan suara daripada Tuhan dalam hati kita. Mari kita berikan ruang kepada Tuhan untuk berbicara, untuk membimbing, untuk menolong, untuk
menyertai setiap kehidupan kita, agar kita bisa tahu, kita bisa peka apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan berdoa dan mempercayakan semua kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan suami kita, kehidupan anak kita dan keluarga kita yang lain kepada Tuhan, agar kita tahu apa sih yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita, dan masih banyak lagi. Dengan doa, kita memperkuat ikatan emosional dan spiritual dengan Allah. Seperti kita merajut hubungan yang erat dengan sahabat kita melalui percakapan yang jujur dan terbuka setiap saat, setiap waktu. Dan mari kita terus menjalin relasi yang intim, relasi persahabatan yang intim dengan Allah melalui doa-doa kita. Namun tidak berhenti di situ saja, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Selain kita berdoa, kita juga perlu mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita melalui pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 42 ayat 1 berkata demikian: datanglah kepada Tuhan dengan kerinduan yang mendalam kepadanya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita datang dengan membawa segala kerinduan kita kepada Tuhan, menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita terus membangun relasi kita bersama dengan Tuhan melalui doa-doa kita, mengerti kehendaknya melalui pembacaan, perenungan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia menjadi seorang gembala dan sahabat dalam kehidupan kita. Dia rela mengorbankan dirinya demi menebus dosa-dosa kita, agar relasi kita bersama dengan Allah boleh kembali baik lagi, boleh terjalin erat kembali. Tidak ada halangan dosa yang menghalangi kita untuk menjalin suatu relasi yang intim bersama dengan Allah. Dan kita perlu bersyukur, penebusan atas dosa-dosa kita memperbaiki relasi kita dengan Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 14b, Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku." Dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak sendiri, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersama dengan sahabat kita yang sejati, sahabat kita yang begitu mengasihi kita. Kita tidak pernah sendiri, kita tidak pernah melakukan setiap detik pun dalam kehidupan kita, kita tidak pernah sendiri. Kita memiliki sahabat yang begitu luar biasa mengasihi kita. Dan kita perlu menyadari akan hal itu. Dan sudah seharusnya kita juga terus menyadari dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam segala hal kita bisa mengakui apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ucapan syukur kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bersyukur, dan kita mengeluh apapun dalam kehidupan kita, kita curahkan semuanya kepada sahabat kita, sahabat sejati, sahabat yang mengasihi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada halangan untuk kita bisa berkomunikasi dengan sahabat kita, yaitu Tuhan. Dan mari kita menggunakan hak istimewa ini untuk terus membangun relasi persahabatan yang intim bersama dengan Dia. Tuhan mengenal kita, dan Dia ingin kita juga mengenal Dia melalui doa dan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kita bahwa kita di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sendiri dalam menjalani berbagai kesulitan, tantangan kehidupan kita di dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dan dalam banyak hal. Kita tidak sendiri, kita memiliki sahabat sejati, kita memiliki sahabat yang sangat mengasihi kita, dan Dia selalu ada kapanpun dan dimanapun itu. Dan mari kita menyadari akan hal itu. Kita telah memiliki hak istimewa daripada Tuhan untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa menjalin persahabatan yang erat. Dan mari, mulai hari ini kita terus mengingat dan terus merefleksikan bahwa kita harus terus hidup menjadi sahabat karib Allah dalam segala hal. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satu hati kita berdoa di hadapan Tuhan.
Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu, anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan, Kau limpahkan kepada setiap dari kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kasih-Mu yang begitu besar, yang telah menebus dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh bisa berkomunikasi dengan bebas dengan Allah Tuhan, menjalin suatu relasi yang intim bersama dengan Dia Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar yang terus Kau nyatakan di sepanjang kehidupan kami, dan terus ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengingat terus kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Karena kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami tidak sendiri. Kami memiliki sahabat sejati, kami memiliki sahabat yang sangat mengasihi kami dalam segala hal kehidupan kami, dan kami memiliki hak istimewa untuk bisa berkomunikasi dengan Engkau, sahabat kami yang begitu luar biasa mengasihi kami dimanapun dan kapanpun itu. Terus ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami boleh bisa mencurahkan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami kepadamu Tuhan melalui doa, dan kami juga bisa mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terus mampukan ibu-ibu dalam koper Gloria ini Tuhan, biarlah kami boleh sama-sama terus mengingat bahwa kami tidak sendiri dalam dunia ini. Kami memiliki sahabat sejati yang terus menolong, terus memampukan, terus menyertai, dan terus ada dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa leluasa untuk curhat, untuk cerita dimanapun dan kapanpun itu. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan ini. Kami telah bersyukur dan berdoa, menyerahkan doa ini ke dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Betapa dalam dan lebarnya kasih Tuhan Allah bagi kita semua. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita punya jaminan bahwa keselamatan ada di dalam kita. Dan Tuhan telah menjamin bahwa kita tidak perlu takut. Kita selalu disertai oleh Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Biarlah kita mengingat selalu akan kebaikan-Nya, ingat akan kasih-Nya yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Mari Ibu, kita ingat selalu akan kasih-Nya Tuhan.
Tuhan di dalam doa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kepadamu Allah yang hidup, kami bersyukur hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan bersama dengan sahabat-sahabat kami, ibu-ibu dimanapun mereka berada saat ini. Kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami juga bersyukur boleh dengar firman Tuhan, pesan firman Tuhan bagi setiap kami. Kami mensyukuri untuk anugerah Tuhan, kami memiliki sahabat yang baik, kami punya Tuhan yang baik, kami punya gembala yang baik, yang sungguh-sungguh mengasihi setiap kami, sungguh-sungguh peduli dengan kehidupan kami. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk belajar menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, bagi orang-orang di gereja kami Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami meneladani Yesus Kristus, sahabat yang baik, gembala yang baik bagi kami. Kami juga belajar untuk menghidupi firman itu, dan kami belajar menjadi sahabat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan, kami bawa kerinduan hati kami kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, keluarga kami masing-masing, supaya iman kami juga semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, di tengah-tengah segala macam problema kehidupan, tantangan kehidupan. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap bergantung, bersandar, berharap kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak kami, usaha pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan anak-anak kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Yesus Kristus punya rancangan yang baik untuk setiap kami. Untuk setiap usaha pekerjaan kami Tuhan juga berkati. Tangan-tangan kami, pikiran kami, ide-ide kami Tuhan berkati. Sehingga membuat apa yang kami kerjakan berhasil. Dan tentunya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap problema kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan Yesus, kami berharap kepadamu, buka jalan, berikan jalan keluar kepada setiap kami, supaya kami juga tetap merasakan kasih yang daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan. Untuk sakit penyakit kami, ibu-ibu dimanapun berada, anak-anak mereka, keluarga mereka yang mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan Yesus boleh jamah, Tuhan Yesus boleh pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Harapan kami Tuhan, Tuhan berikan pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Pemimpin yang punya hati untuk boleh memimpin, memperbaiki bangsa ini, membawa kemakmuran bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada begitu banyak hal yang ada dalam hati kami, pikiran kami, yang tidak terucap hari ini. Harapan-harapan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau menilik setiap hati kami, dan Kau akan memberikan yang terbaik untuk kami, seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami serahkan kerinduan hati kami ini yang terucap ataupun yang masih ada dalam hati kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Kau ajarkan kami untuk dengan tekun, sungguh-sungguh, rendah hati menunggu setiap kerinduan kami. Tuhan jawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan mari ibu-ibu kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.